Senang sekali Ibu Guru di sini bisa bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Minggu keberapa ya Bu Novi? Hari ini tepat minggu ketiga di bulan Juli 2021. Tepatnya di tanggal berapa Bu Rina? 18 Juli tahun 2021. Oke, nah sebelum itu kita sapa dulu adik-adik di rumah nih Bu. Sebelum sapa kita tanya dulu, pakaian adik-adiknya udah rapi atau belum? Iya, pasti harus sudah rapi Bu. Iya, nggak boleh baju tidur ya. Benar sekali, karena kita mau ibadah. Iya. Nah adik-adik, jangan lupa juga Alkitabnya dipersiapkan di samping. Dan selama ibadah tidak boleh main-main ataupun tidur-tiduran sambil main handphone ya. Iya, karena Bu. kita mau ibadah. Iya benar. Nah kita sapa dulu nih Bu. Oke. Adik-adik Horong Batita dan Horong 1, apa kabar? Kita jawab yuk. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah kalau Horong 2 dan Horong 3 apa Ayo, kabar? anak-anaknya lebih besar lagi semangat ya. Lebih semangat. Dua-dua ya. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Harus semangat. Iya Bu Novi. Oke, adik-adik semua, sebelum kita mau ibadah, kita berdoa dulu yuk. Doa dipimpin oleh Ibu Novi. Baik Ibu Rina. Nah adik-adik di rumah, kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan dan juga kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mau memulai ibadah kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian ya. Ayo adik-adik berdiri bangkit semua. berdiri. Adik-adik yang di rumah, untuk memulai ibadah kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Ayo bangkit berdiri semua ya adik-adik. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi adik-adik, ayo yang semangat. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan tita atau hukum Tuhan untuk minggu ini. Nah, hukum Tuhan untuk minggu ini diambil dari tita ketiga. Bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, artinya apa ya Bu Rina? Iya, artinya adik-adik dengar ya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah.
sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah, itu tadi pembacaan hukum Tuhan untuk minggu ini. Sekarang kita akan membacakan ayat bulanan di bulan Juli. Nah, yang diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 5. Silakan Bu Novi. Demikian bunyinya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Oke adik-adik, pasti sudah ada yang hafal ya. Pasti, soalnya sudah minggu Iya. 3 Ibu. Oke, sekarang kita saksikan kiriman video ayat bulanan dari teman-teman kalian. Selamat menyaksikan adik-adik. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau yang nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya buat adik-adik yang telah mengirim ayat bulanan. Kepada mama papa, terima kasih yang sudah membantu adik-adik dalam membuat dan pengiriman videonya kepada ibu guru. Kembali ibu guru mengingatkan, satu video untuk satu keluarga. Benar sekali Bu Rina. Iya. Adik-adik, ada pengumuman pelepasan loh. Mau dengar? Yuk kita dengar Bu Novi yuk. Nah, adik-adik, sekolah minggu akan mengadakan acara pelepasan untuk abang dan kakak yang berada di kelas 8, 9, dan 10. Nah, acaranya itu tanggal 20 Juli 2021. Nah, jadi bagi abang ataupun kakak yang di rumah yang belum mendaftar, segera daftar hari ini. Ibu guru masih tunggu pendaftarannya. Boleh di WA ke ibu gurunya ataupun dengan cara mengisi Google Form dengan cara mengklik link pendaftaran yang ada di kolom description. Iya Bu Novi, enak loh, nanti di sana ada pembinaan rohani, Benar. pembinaan psikologis buat adik-adik yang akan menginjak remaja. Rugi loh Benar, kalau nggak rugi. ikut, apalagi hari itu hari libur Iya, ya Bu Novi. jadi daripada di rumah mending sama-sama kita mensukseskan acara pelepasannya. Iya, ayo buruan daftar. Iya, tapi adik-adik harus ingat ya, protokol kesehatannya tetap harus kita patuhi. Jangan lupa pakai masker. Dan juga jangan lupa bawa alat tulis dan Alkitabnya. Iya adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ayo semuanya berdiri. Adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat kan? Saat ini kita akan mengangkat satu lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 14 yang berjudul Yo ayo teman kita ke gereja. Bangkit berdiri semua ya, ada semangat ya. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi. Yo ayo teman
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inang Pendeta harapkan semua anak-anak tetap semangat untuk beribadah, tetap bersukacita, terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Inang Pendeta mau cerita sedikit tentang kisah seorang anak yang bernama Danu. Di sekolah, Danu berkali-kali mendapatkan pengarahan dari gurunya, yaitu yang bernama Ibu Dina. Mendapatkan pengarahan tentang cara berpidato yang baik. Karena memang Danu adalah anak yang terpilih di sekolahnya, mewakili sekolahnya untuk mengadakan lomba pidato tingkat sekolah dasar sekabupaten. Kemudian Ibu Dina berkata kepada Danu, "Danu, ketika engkau mengatakan Indonesia bersatu, Indonesia jaya, maka engkau harus mengepalkan tanganmu dan memandang ke depan, supaya nantinya para penonton dapat merasakan semangatmu melalui pidato yang engkau sampaikan." Berulang-ulang Danu menyampaikan pidato itu, tapi Ibu Dina tetap mengatakan bahwa Danu masih kurang maksimal. Terus Ibu Dinanya mengatakan, mungkin hari ini cukup dulu ya latihannya Danu. Katanya besok kita latihan lagi. Kemudian Danu mengangguk untuk membuktikan dia setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Dina itu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesampainya di rumah, Danu berkata kepada ayahnya, "Ayah, sepertinya Danu kurang berbakat." "Karena apa?" ayah Danu bertanya. "Karena saya sering ditegur oleh Bu Dina," kata Danu kepada ayahnya. Namun ayahnya berkata kepada Danu, "Kalau kamu tidak berbakat, tidak mungkin kamu ditunjuk oleh sekolahmu mewakili sekolah untuk ikut lomba pidato tingkat dasar sekabupaten." Kemudian Danu berkata, "Tapi kata Bu Dina, pidato Danu masih sering kurang maksimal." Ayah Danu menyemangati, "Semua kan butuh proses, Nak. Kamu harus sabar, kamu harus tekun, kamu harus lebih semangat. Suatu saat nanti kamu pasti bisa. Setelah berusaha maksimal, kamu juga harus berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan." Mendengar nasihat ayahnya, semangat Danu akhirnya timbul kembali. Keesokan harinya ketika Danu dilatih oleh Ibu Dina, dia mempunyai semangat yang luar biasa. Kemudian dia mengingat apa yang dipesankan oleh ayahnya, sehingga Ibu Dina pun melihat perubahan yang luar biasa pada diri Danu. Anak-anak sekolah minggu, ketika hari perlombaan tiba, Danu hadir dengan percaya diri yang cukup. Kemudian dia berdoa, menyerahkan usahanya pada Tuhan. Danu berlomba dengan tenang, berpidato dengan tenang,
Dan ketika dia selesai berpidato, dia mendengar tepuk tangan dari para penonton yang semakin membuat dia bersemangat sekalipun telah menyampaikan pidatonya. Dan ketika pengumuman disampaikan, ternyata Danu mendapatkan hasil yang terbaik. Dia mendapatkan juara pertama dalam lomba pidato tingkat sekolah dasar sekabupaten itu. Karena memang Danu bersemangat. Dia tekun untuk belajar dan belajar. Dia tekun berdoa sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10 ini. Kalau kita baca pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-39 berbicara tentang ketekunan. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang seharusnya hidup di dalam ketekunan. Secara khusus dalam nats kita ini ayat 24 sampai ayat 25 mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk bertekun dalam hal melakukan pekerjaan yang baik, hidup saling mendorong di dalam kasih, kemudian hidup tekun beribadah. Tekun berbuat baik artinya tidak jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun mungkin perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang lain. Bisa saja kita melakukan yang baik tapi orang lain tetap tidak suka kepada kita. Atau kita melakukan yang baik tapi orang lain tidak membalas yang baik yang kita lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan berhenti berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tidak ada kata menyerah bagi anak-anak Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Kemudian firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita agar kita saling mendorong dalam perbuatan kasih. Bagaimana kita untuk hidup senantiasa saling mengasihi. Mengasihi sesama saudara, mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inang Pendeta yakin bahwa anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang selalu rindu untuk saling mengasihi. Karena memang Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita juga harus melakukan firman-Nya. Kalau kita mengasihi orang tua kita berarti kita harus mendengar dan melakukan nasihat orang tua kita. Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita berarti kita juga melakukan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Dan hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita untuk tekun beribadah. Jangan malas beribadah, jangan malas berdoa. Seperti firman Tuhan yang mengingatkan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu walaupun sampai hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, kita juga harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Harus semangat berdoanya, tetap tekun baca firman Tuhan. Karena dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7b kita juga diingatkan, latihlah dirimu beribadah dari sejak kecil sampai kita besar nanti kita menjadi anak-anak yang tetap semangat rajin untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Sebagaimana yang sering sekali Inang Pendeta ingatkan dengan membaca kitab suci, doa tiap hari, iman kita akan semakin bertumbuh kepada Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu tetaplah tekun melakukan perbuatan yang baik,
Tetaplah tekun hidup di dalam kasih, tetaplah tekun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang tetap mencintai Tuhan seumur hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, dalam Kristus Tuhan kami atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang tekun dalam perbuatan baik, hidup di dalam kasih, tekun beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan telah melakukan perbuatan yang baik untuk kami. Karena itu ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Sekalipun sampai saat ini anak-anak kami masih beribadah dari rumah mereka masing-masing, biarlah semangat yang daripada Tuhan tetap ada di dalam diri anak-anak sekolah minggu kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah masa depan anak-anak kami, berkatilah orang tua mereka, Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Pasti adik-adik masih ingat ya pesan firman Tuhan tadi? Pasti dong Ibu Rina. Nah, Ibu Guru di sini mau mengingatkan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang ketekunan. Jadi adik-adik diharapkan untuk tekun dalam berdoa, tekun untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Benar Bu Novi. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Benar, mari kita persiapkan dan sambil mengumpulkan persembahan kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik kita bangkit berdiri. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64 yang berjudul Persembahanku. Bangkit berdiri semua ya adik-adik, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah. Ibu Guru mengucapkan happy birthday. Selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Semoga kalian sukses dalam mencapai cita-cita kalian dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Ibu juga mengingatkan ya buat adik-adik yang di rumah, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Jadi Ibu tetap mengingatkan, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau adik-adik mau main keluar, tetap ya harus rajin mencuci tangan pakai sabun ya adik-adik. Dan jangan lupa Ibu selalu ingatkan, kemanapun keluar rumah wajib memakai masker. Dan hindari keramaian ya adik-adik ya. Betul itu Ibu Eta. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah memasuki tahun ajaran baru. Meskipun adik-adik masih belajar daring, adik-adik harus tetap semangat belajar agar adik-adik tercapai cita-citanya. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu tetap berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Benar sekali Bu Natali, dan juga Ibu Guru mau mengingatkan sekali lagi untuk adik-adik jangan lupa mendaftar di acara pelepasan kita, karena ini hari terakhir pendaftaran. Acara kita tanggal 20 ya. Dan juga untuk persembahan ya adik-adik, boleh dititip ke mama papa supaya diantar langsung ke gereja ataupun melalui QRIS rekening gereja HKBP Pekanbaru. Nah adik-adik, Ibu Guru juga mau mengingatkan untuk jangan lupa mensubscribe channel Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru supaya adik-adik mendapatkan notifikasi setiap ada video yang baru diupload. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan.